Jiwa manusia tak jauh beda dengan anggota tubuh yang lain. Tangan akan lelah jika terus mengangkat. Kaki akan pegal-pegal saat terus berlari. Mata akan berair jika tak henti menatap. Dan lelahnya jiwa ketika semangat kian surut. Ada kalanya seorang penuntut ilmu atau ahli ibadah merasa putur. Ketika mata sebenarnya menatap tempat sujud, tapi hati berada di tempat yang lainnya. Ketika raga berada di majelis ilmu, namun jiwa dan pikiran fokus kepada hal lainnya. Futur itu rasa malas, enggan, dan lamban dalam melakukan kebaikan, yang mana sebelumnya seseorang rajin dan bersemangat melakukannya. Futur adalah penyakit yang sering menyerang sebagian ahli ibadah, para da'i, dan penuntut ilmu, sehingga seseorang menjadi lemah dan malas, bahkan terkadang berhenti sama sekali dari melakukan suatu aktivitas kebaikan. Bayangkan jika sebuah amanah dipegang oleh mereka yang punya keadaan seperti di atas. Akan terjadi beberapa kemungkinan. Boleh jadi, amanah akan terbengkalai karena ditinggalkan dengan tanpa beban. Kemungkinan berikutnya, terjadi konflik dalam pos yang diamanahkan, karena orang yang punya kecenderungan bekerja sendiri sulit bisa menyatu dalam kerja tim. Betapa tidak nyamannya jika futur menghinggapi diri, karena itu perlu kehati-hatian agar tidak terjebak dalam futur. Ada beberapa sebab sehingga seseorang mukmin bisa futur. Pertama, berlebihan dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Sebab ini muncul karena kurangnya pemahaman bahwa Islam sangat sejalan dengan fitrah manusia. Tidak ada yang sulit dalam Islam. Pengamalan Islam akan menjadi berat jika diberat-beratkan, bahkan dalam jihad pun. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Rasulullah SAW pernah memberi nasihat. Sesungguhnya agama Islam itu mudah, dan tidaklah orang berlebihan dalam beragama, melainkan ia akan dikalahkan olehnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Berbuatlah sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan sampai kamu sendiri yang merasa bosan. Dan sesungguhnya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus sekalipun sedikit." Muttafaq alaih. Sebab kedua, berlebihan dalam hal yang dibolehkan, mubah. Seorang mukmin menempatkan sarana hidup sebagai kendaraan buat kebahagiaan akhirat, bukan buat pelampiasan. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, siapa yang kekenyangan, maka akan mendapat 6 bahaya. Kehilangan manisnya bermunajat kepada Allah, susah menghafal ilmu, kurang peduli terhadap sesama karena mengira semua orang kenyang seperti dirinya, merasa berat beribadah, dan bergejolak syahwatnya. Karena seorang mukmin akan menyibukkan diri berada di lingkungan masjid, sementara orang yang perutnya kenyang akan sibuk di sekitar tempat pembuangan sampah. Riwayat Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ka'ab bin Malik memang pernah mengalami surut semangat dalam dakwah dan jihad. Tapi, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ini memohon ampun kepada Allah karena kehilafannya, walaupun ampunan itu mesti ia tebus dengan dikucilkan kaum muslimin selama 40 hari. Belajar dari Ka'ab bin Malik. Ada sesuatu yang aneh dirasakan Ka'ab bin Malik. Entah kenapa, sahabat yang begitu dekat dengan Rasul ini merasa enggan untuk segera berangkat bersama yang lain menuju Tabuk. Padahal, hampir tak seorang pun yang luput dari perang besar ini. Semuanya siap ikut, paling tidak memberikan sumbangan yang mereka punya. Ada apa dengan Ka'ab? Selama ini, hampir tak satu pun peluang jihad disia-siakan Ka'ab. Tapi di Tabuk ini, ia merasa
Kalau ladang gandumnya yang sedikit lagi panen, benar-benar menyibukkannya. Nanti saja akan saya kejar rombongan Rasul itu. Nanti, dan nanti. Akhirnya Ka'ab benar-benar tertinggal, hingga peperangan yang memakan waktu sekitar 1,5 bulan itu berakhir. Mungkin bukan cuma Ka'ab yang sempat merasakan keanehan itu. Kita pun, secara sadar atau tidak, pernah merasa ada sesuatu yang mengganjal. Semangat untuk aktif tiba-tiba mengendur, dan keasyikan pun muncul saat diri cuma sebagai penonton. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 19 dan 20, yang diantaranya menyatakan kalau malaikat tidak pernah putur. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada putur henti-hentinya. Manusia memang bukan malaikat. Al-insan atau manusia berasal dari kata nasya yang berarti lupa. Kadar keimanan manusia pun bisa naik turun. Itulah di antara kelemahan manusia. Dan saling memberi nasihat adalah obat agar lupa tidak berakibat fatal. Masalahnya, tidak semua yang sedang bermasalah bisa lapang dada menerima nasihat. Bahkan bisa jadi, mereka tidak sadar kalau dirinya sedang masalah. Setidaknya ada 3 keadaan yang menunjukkan kalau seseorang itu memang positif putur. Pertama, ada kemalasan dalam menunaikan ibadah. Apa saja, bisa sholat, tilawah, zikir, apalagi infak. Kalaupun tertunaikan, cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak ada semangat berlomba dalam kebaikan. Kedua, ada keinginan untuk selalu menyendiri. Selalu muncul 1001 alasan agar diri bisa selalu sendiri. Alasannya bisa macam-macam, mulai kesibukan ekonomi, urusan keluarga, sibuk menghadapi ujian sekolah, dan sebagainya. Pokoknya selalu ada halangan dalam berbagai dengan yang lain. Ketiga, munculnya kepekaan emosi yang berlebihan. Orang jadi mudah tersinggung. Jangankan ditegur, dipuji pun bisa memunculkan kesalahpahaman. Yang ada di benaknya cuma ada pola berpikir negatif. Semua orang selalu salah, kecuali yang benar-benar cocok dengan dirinya. Dari situ pula muncul takaran siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-28. Kemauan yang kuat akan mengerahkan seluruh kesungguhan, walau menghadapi banyak kesulitan penderitaan. Sebaliknya, kemauan yang lemah menjadi tak berdaya meskipun sarana dan waktu tersedia. Sesungguhnya perasaan tak berdaya dan tidak punya kemampuan yang selalu diucapkan berulang kali oleh seseorang hanya akan meredupkan kekuatan Islam dan lambatnya laju kendaraan dakwah. Bila seseorang tidak berani membangun dakwahnya tanpa ada perasaan takut, hal itu akan menghancurkan dakwahnya. Bila seseorang tidak tahan menghadap kritikan, ia tidak akan pernah maju. Ia tidak akan sampai pada kemampuan memberikan arahan dan perubahan. Memang kita tidak akan menemukan kenyamanan dalam berdakwah, tapi paling tidak, bagaimana ketika berdakwah itu menjadi sebuah kenikmatan, tidak stres. Karena ketika stres ini memuncak, maka yang ada hanyalah gesekan, emosi, kekasarannya, dan sebagainya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah melemah, jangan pernah mengeluh. Teruslah berjalan hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah bergerak, bagi kita hanyalah ikhtiar, hanyalah secuil usaha. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalinya semua urusan. Kepadanya kita bertawakal, Dia yang Maha berkehendak. Mari kita solehkan diri kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang-orang yang soleh. Mari kita terus-menerus berbuat kebaikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa
dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, untuk kiadah dakwah kita, untuk jamaah kita, untuk dakwah kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berdoa dan Dia akan menjawab doa-doa kita. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu melainkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jauhi hal-hal yang menunda pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain saling berselisih, perbuatan maksiat, dan kecintaan kepada dunia.